Oke semuanya, berjumpa lagi bersama gua, Bung Riza dan dia. Bung Ian. Iya, di Air Bola kita mau membahas pertandingan semalam dengan beberapa preview untuk ntar malam kali ya. Mungkin kita mulai dari pertama, wah yang mengejutkan nih. Milan kalah nih lawan Spezia. Wah, klub yang gua nggak ngerti nih klub mana gitu. Kenapa nih kira-kira Bung Ian tiba-tiba? Padahal di situ Zlatan main loh. Gimana nih pendapatnya? Iya, kalau misalnya belum ngelihat hasilnya, tapi kalau dilihat dari highlightnya itu Spezia emang bagus banget sih mainnya. Hmm. Dan Bagus, lebih dominan, terus mereka lebih banyak nyiptain peluang ya. benar, cakep banget sih mainnya, cakep banget mainnya. Di luar dugaan ya. Di luar walaupun memang mainnya di kandangnya mereka ya. Tapi Iya. Italia belum boleh ada penonton kan sebenarnya? Belum boleh. Iya. Apa nih faktor kira-kira yang menyebabkan? Apa nih kira-kira yang menyebabkan Milan bisa nggak terlalu banyak peluang, terus apa namanya? Tapi apakah taktik dari si Pioli ini kaget gitu tiba-tiba diserang sama tim yang bisa dibilang di bawahnya gitu atau gimana? Kalau menurut gue sih ini udah masuk ke pekan krusial ya. Jarak antara poin peringkat 1 sampai 5 itu nggak beda jauh. Di sini tuh benar-benar yang main tuh mental gitu. Mental juara nih, kira-kira Milan sampai sejauh ini tuh punya mental juara enggak gitu. Kan mereka kan udah beberapa tahun terakhir kan nggak pernah di puncak gitu ya. Nah sebenarnya pekan-pekan sekarang itu tuh pekan-pekan krusial gitu. Tim-tim kayak Juve, Inter tuh bakalan terus neken gitu. Nah kalau misalnya mereka punya mental juara, ya harusnya sih mereka bisa ngelewatin nih momen-momen kayak gini nih. Iya. Tapi ya jadi lebih ke mental sih. Seru sih ya, tapi jadinya ya. Iya. Dan sebenarnya kalau kita lihat golnya tuh lumayan oke, terutama gol keduanya dari Spezia yang dari free kick tapi dioper dulu, terus bolanya agak ngebelok gitu dari Bastoni, keren. Gue kalau nggak salah Bastoni ini salah satu pemain buangan ya kayaknya. Gue kayaknya nggak asing sih dari Simone Bastoni ini. Tahu nggak sih? Ini apa? Ada juga bikin terminan. Oh, dulu main di Inter Milan. Enggak, bukan. Ini lagi namanya gitu. Kayak Bastoni, pemain Inter Milan. Oh, oke, ada dua ya. Oh, ya makanya kok gua kayak familiar. Cuman oke golnya mungkin termasuk keberuntungan juga ya. Tapi kalau dibilang keberuntungan enggak juga karena mereka juga bisa ngimbangin Milan. Ya mungkin lebih ke mentalnya Milan kali ya. Iya, ini udah masuk ini sebenarnya nih. Tapi kalau kita ngomongin mental, nah ada apa dengan Juventus gitu? Kan ketika Milan kalah, Juventus juga kalah lawan Napoli. Walaupun katanya penalti ya. Iya, karena pertama sih ini juga lagi nih faktor ini juga sih mental juga ya. Tapi sih yang mati di Napoli itu posisinya emang lagi kejepit mereka. Jadi kabarnya kalau misalnya di match ini misalnya Napoli kalah sama Juventus, Gattuso itu bakalan dipecat gitu. Oke. Kabar-kabarnya. Ya jadi mungkin punya spirit lebih kali ya Napoli supaya bisa menang gitu demi Gattuso dipertahanin gitu. Iya. Napoli juga satu tim yang gampang mencat pelatih gitu walaupun mereka performnya bagus gitu ya, stabil, tapi presidennya tuh ini mirip-mirip kayak presiden Chelsea nih, yang mencat Abramovich.
ya kurang sabaran. Ya, mungkin ini pertama karena posisi Napoli lagi kejepit ya, karena ada kabar Gattuso ini mau dipecat. Yang memang ini sih sisi penyerangan Juventus lagi nggak bagus mainnya gitu. Tapi dari peluang lumayan banyak, tapi memang kebanyakan membuang-buang peluang sih. Iya, peluang seperempat peluang ininya. Sih butuh striker satu lagi, pas gitu ya. Ya, rata sebenarnya udah lumayan matang permainannya, tapi ya balik lagi penyakitnya. Jadi dia sering dang, tapi dangnya tuh ke arah kiper gitu. Jadi bukan tipe striker yang gitu. Striker sekarang kayaknya rata-rata begitu deh. Di Premier League juga sering tuh nembak banget gitu ke kiper langsung. Iya. Mungkin padahal kan posisinya ya mungkin pengen jadi ini kali kayak Hyuga. Yang tahu kipernya keplanting ntar. Iya. Oke, berarti yang berpeluang buat ngegeser Milan nih sekarang tetangganya nih Inter yang ntar malam, ntar subuh main lawan tim gua nih Lazio nih. Gimana nih kalau pendapat Bung Ian? Apa bisa nih kira-kira Inter? Kalau gua tetap pasti dukung Lazio lah. Dengan squad yang ada menurut gua bisa memberikan perlawanan asal Immobile-nya bagus, di belakang Reina juga oke. Jadi ya di tengah ada Milankovic Savic. Harusnya Korea juga oke. Yo, gua rasa Lazio bisa memberikan perlawanan sih. Cuman menurut bukan gimana nih Inter? Bisa nggak nih kalau menang peringkat 1 nih Inter? Ya, pasti ngelihat posisi Milan pasti ada motivasi lebih. Pengen ngerebut klasmen, kecuali misalnya match barengan gitu ya. Tapi kalau misalnya kondisi matchnya kayak gini, biasanya tim yang posisi 2 ngelihat tim peringkat 1-nya kalah, terus mereka ada kemungkinan buat geser jadi posisi 1, biasanya ada motivasi lebih tuh supaya bisa geser posisi Milan gitu. Ya. Kalau ngelihat kedalaman squad lagi kan Inter kan kedalaman squadnya bagus ya. Jadi di 1 sama 2-nya hampir rata gitu. Terus Lukaku sama Lautaro juga lagi bagus performnya. Jadi boleh jadi ini sih Inter juga ada peluang buat menang gitu, karena faktor motivasi lebih tadi gitu, karena Milan kalah dan mereka ada kemungkinan bisa ke peringkat 1 kalau misalnya menang lawan Lazio di match ini gitu. Dan mereka juga minggu kemarin sempat menang lawan Fiorentina ya. Iya. Walaupun di Coppa nggak berhasil mengalahkan Juventus gitu. Tapi iya, kayaknya tinggal fokus di Liga doang. Mereka udah gugur, di Champions juga udah gugur. Ya masih ada Liga Eropa gitu. Masuk ya Inter Eropa ya? Nah, ini ya? Kalau nggak salah nggak masuk. Lupa gue juga. Peringkat cuman nggak tahu sih. Masuk. Yang bisa masuk Eropa itu kan peringkat 3 kan? Peringkat 4 champion nggak masuk kan? Kalau nggak salah. Ini sama MU ya kemarin ya? Enggak satu sama MU, sama mana gitu dia. Kalau MU masuk karena dia peringkat 3. Ya, kalau misalnya nggak masuk ya lebih bisa fokus lagi di Liga ya. Iya, bisa lebih fokus. Tinggal itu kan ya, soalnya Coppa udah nggak ada. Iya. Ya. Kalau Milan kan masih main di Liga ya. Kan masih Eropa juga masih Eropa Liga Champions juga masih main. Eropa masih main. Misalnya gugur sih, ya mereka tinggal fokus di Liga Italia gitu. Ya, Inter nggak ada masuk Europa League. Europa League dia nggak ada. Jadi kompetisi Eropa mereka nggak ikut di sisa musim. Jadi bisa lebih fokus. Bisa lebih fokus. Iya, terus
mereka nggak juara sih, Conte bakalan dipecat sih kalau kata gue. Tapi menurut gue kemungkinan Inter, ya nggak tahu dia, kalau kita ngomongin motivasi mungkin mereka cuman, menurut gue ya, kalau karena taktiknya Conte kan gitu-gitu aja kan, 3-5-2, pakem juga, jarang ganti-ganti pemain. Menurut gue dibandingkan taktiknya Simone Inzaghi itu, menurut gue secara taktikal gue sih lebih suka Simone Inzaghi punya sih, secara taktikal ya. Walaupun pemain ya kan sebenarnya kayak pemain-pemain Lazio juga bukan pemain-pemain yang wah banget gitu, tapi dia bisa mengangkat tim ini tahun kemarin peringkat 2 dan tahun ini sebenarnya masih punya peluang juga merangsek ke peringkat 4 besar gitu. Sekarang di peringkat 6 nih. Kalau misalnya menang lawan Inter, mereka masuk 4 besar nih gitu. Ya tergantung si Roma juga sih. Kalau Roma menang ya masih peringkat 5. Jadi masih ada peluang lah untuk masuk ke zona champion sebenarnya Lazio. Dan menurut gua motivasinya di situ juga harusnya ada sih gitu. Dan 5 pertandingan terakhir nggak pernah kalah nih Lazio nih di Serie A. Jadi gua sih rasa lumayan seru sih ntar pagi nih. Dan kalau Inzaghi bisa manfaatin kelemahannya Conte, karena kan taktiknya Conte kan kalau dia nggak ganti ya, harusnya dengan dipelajari bisa sih di counter dengan pemain-pemain Lazio yang ada sekarang menurut gua. Gitu. Sih. Itu kan makanya ini apa? Kayak Korea, ada siapa sih sayap kanannya, gue lupa nama. Sayap kanannya Lazio itu, ya gue juga lupa. Gue tanya strikernya Immobile, si Lazari. Dia Lazari ya, itu tuh ini bagus. Luis Alberto juga sering bagus di tengah. Ya, Luis Alberto, terus ada Milenkovic dia kan pemain terbaik. Ya. Lagi bagus mainnya gitu. Benar. Jadi sih Lazio juga punya kemungkinan menang, soalnya kalau kita lihat tuh Inter sering apa, back sayapnya tuh sering overlap ya, kayak Hakimi apalagi gitu. Nah, jadi bisa manfaatin sisi kiri tuh, kiri pertahanan Inter yang biasanya kita overlap, kosong, bisa manfaatin tuh di sisi kiri. Entah itu sama Korea atau siapa, Marusi kali ya, kalau nggak salah ya biasanya kiri itu yang kemarin golin. Iya. Iya. Jadi dari situ biasanya ini perang dari sayap sih bisa. Ya, sebenarnya secara taktikal sih hampir sama ya, mainnya 3-5-2 juga. Cuman ya kita lihatlah nanti apakah ada perubahan gitu. Karena Lazio itu trennya lagi bagus. Belakangan trennya lagi bagus. Nah, ya kan kalau gua pribadi ya pasti berharapnya menang gitu. Iya. Gitu. Ya Serie A. Jadi kalau sebenarnya ya lumayan seru juga nih ntar malam Lazio sama Inter. Nggak tahu nih gue nonton apa enggak. Lihat ya, kalau pas bangun tahajud ya kita nonton deh. Kalau enggak ya udah. Bisa. Oke, mungkin dari Itali segitu dulu kita ya. Kita lanjut ke liga sebelah, liganya Ratu Elizabeth, Inggris. Wow, mengejutkan nih. Liverpool kalah nih. Wah, seperti yang kita bilang, memang Liverpool memang lagi turun dan bukan penantang gelar lah lagi harusnya ya. Tapi kaget juga sih, lumayan 3-1 walaupun sempat ngegolin gol salah yang lumayan oke menurut gue. Golnya nggak pakai power, placing masuk. Nah tapi keren sih sebenarnya. Tapi 15-20 menit terakhir langsung dibalas sama Leicester dari Maddison, Vardy sama Barnes gitu. Gimana nih menurut Bung Iyad? Iya sih, momentumnya sih gol kedua Leicester untuk semangat Liverpool. Terus kan kayaknya kalau gue lihat sih kayak
Alisson kayaknya belum percaya ke ini, ke Ozan Kabak ya, back baru dari Liverpool. Kan harusnya kan bolanya belum terlalu berbahaya lah istilahnya ya, masih Iya, benar. Masih ada Kabak di kedua. Tapi mungkin karena Alisson khawatir gitu ya, karena Kabak mungkin baru adaptasi, ya jadinya dia maju dan blunder lah gitu ya, Ozannya dia malah Ozan Kabak gitu ya. Makanya blundernya Alisson lagi lah tuh. Iya. Iya memang ya, kalau kita lihat sih memang penurunan Liverpool gara-gara itu juga sih, ada ngaruhnya. Dan dari sisi penyerangan sekarang baru Salah yang mulai produktif lagi. Itu tumpuannya masih di Salah doang. Firmino masih inilah apa? Emang bagus sih dia ngambil permainan gitu ya. Ya harusnya bisa juga lah, jangan ngandelin Salah doang gitu. Iya. Cuman ya sih kondisinya mirip-mirip MU sih menurut gua. Jadi kayak tahun kemarin MU tuh 3 trisulanya tuh top tier banget. Tahun ini cuman bertumpu sama Rashford doang. Sisi penyerangan. Dan banyak kan gol itu dari sisi kedua. Nah, sayangnya di Liverpool sisi keduanya itu dari midfieldernya tuh juga nggak terlalu banyak yang bisa membuat gol gitu. Ya, sepakat. Jadi ya itu sih yang perlu harus harus diperhatiin sama Klopp kali ya. Selain sisi pertahanan. Jadi Liverpool tahun ini kayaknya memang terutama di paruh kedua ini memang diuji banget sih kayaknya. Iya. Jadi ya mungkin 4 besar masih realistis, tapi juara udah enggak sih harusnya. Iya. Masih di Champions League juga kan mereka? Masih. Ya, dan Champions League juga nggak tahu sih bisa atau enggak mereka. Ya harusnya sih di sisa musim ini gimana caranya si Klopp bisa perbaiki performance tim aja sih harusnya. Nggak usah klasemen, tabel dan lain-lain gitu. Soalnya dia udah buktiin ini Liga Inggris sama Liga musim sebelumnya. Jadi kayaknya sih kalau Klopp dipecat kayaknya masih jauh gitu ya. Masih jauh. Masih agak susah. Enggak. Dia sebenarnya antara dua. Dia dipecat enggak. Kalau mengundurkan diri mungkin iya. Karena karena Klopp ini kalau nggak salah nggak terlalu ya, jadi si Liverpool ini nggak berani bukan nggak berani sih, nggak ngasih kebutuhan transfernya lah dan lain-lain. Kan salah satu yang menyebabkan mereka terpuruk karena ya itu tadi lapis 2 sama lapis pertamanya tuh sama regulernya tuh nggak sangat jauh gitu bedanya. Karena nggak bisa beli pemain, mungkin ya si Kloppnya nggak bisa beli pemain gitu. Nah, sebagai pelatih dengan kondisi kayak gitu mungkin bisa juga dia jenuh gitu kalau manajemennya nggak berubah gitu. Nah, jadi kalau kemungkinan dipecat enggak, tapi kalau kemungkinan dia hengkang bisa jadi sih kata gue. Kalau nggak ada support dari manajemen. Tapi kalau misalnya salah, kenapa? Apalagi kalau Salah dijual, selisihnya kenceng tuh Salah mau. Iya, ke Madrid. Iya. Madrid Salah, apa Barcelona gitu? Gimana? Soalnya nggak ada gol lain di Liverpool. Nggak ada goal getter lain. Ya yang kemarin baru dibeli Diego Jota masih cedera. Iya. Itu sih ya yang cedera sih Liverpool. Iya, memang tahun ini ibaratnya ya tahun 2-3 tahun kemarin memang mereka itu jarang cedera, tahun ini baru dihantam semua karena capek. Capek juga, bosen juga mungkin ya. Ada faktor gitu, kelelahan dan bosen mungkin. Dan konflik internal mungkin sih, kan katanya yang Mane sama Salah ada masalah gitu. Ya gitulah Liverpool.
kayak City tahun lalu banyak pemain cedera. Kan City juga kan sebelumnya mereka juara Liga Inggris. Tapi karena lalu tuh banyak pemain cedera gitu, ya mereka akhirnya gagal bersaing gitu. Tapi paling enggak City juga, paling enggak City enggak separah Liverpool sekarang karena kualitasnya merata mereka. Dan apa yang mereka perbaiki dari tahun lalu ke sekarang itu gimana caranya mereka mencetak gol nggak bertumpu sama Aguero doang. Iya benar. Itu sih klub yang bikin ini sih yang jadi titik balik sebenarnya pas mereka beli Ruben Dias dari Benfica itu. Dari Benfica. Jadi dibenahin dari belakang baru naik ke depan. Wah, makanya City menangnya nggak banyak untuk tahun ini, nggak terlalu banyak skor-skor gede menangnya. Yang penting menang. Iya karena itu. Terus ya jadi tetap menang kan jadi. Makanya baliknya karena itu kan. Tambah jadi ya. Ngeri. Makanya kita ngomongin City semalam tuh menang tuh lawan Spurs. Walaupun Spurs sudah main tuh Harry Kane-nya. Sempat kena tiang free kick-nya. Tapi habis itu juga main gitu. Son juga main. Tapi memang ya Mourinho dengan lawan kualitas City yang sekarang ya no chance. Makanya kita bilang sebelumnya kan memang kandidat juara City. Kecuali ada tim yang bisa menjegal mereka, terutama tim-tim papan tengah ke bawah gitu, bisa menjegal mereka. Mungkin bisa gitu. Karena kayaknya untuk ngalahin City itu harus main bertahan sih. Incer counter attack. Kalau buka ruang habis. Tapi ya gitu. Bertahan kita mau menang apa mau seri itu aja. Kalau mau menang resiko kebobolannya ada, kalau mau seri ada, cuma lebih kecil lah. Karena fokus di pertahanan. Jadi mau parkir bis apa bertahan yang ngincar counter gitu. Kalau City. Ya, golnya oke. Iker Gundogan 2 gol, terus gol pertamanya siapa itu ya? Lupa namanya. Gol pertamanya penalti ya. Rodri. Iya, Rodri. Nah, itu itu ya begitulah Spurs kalau nggak dikasih ruang untuk nyerang nggak bakal bisa sih. Iya, susah ini. Mourinho ya ini sih gitu ya. Kalau permainannya udah sama kayak pas dia ngelatih MU gitu, jadi nggak menarik gitu. Susah kalau misalnya kayak gitu mau juara gitu. Iya. Dia cuma meramaikan gitu ya. Iya. Misalnya taktik kayak gitu pakai di Liga Inggris tuh kayaknya nggak cocok gitu. Nggak cocok. Mungkin di Italia masih bisa, di Inggris nggak cocok. Terutama kalau ngelawan tim-tim ya kan yang kayak City, termasuk City, Liverpool. Habis pasti gitu. Ya, dengan gini tapi City jadi makin jauh lawan MU ya. Tapi sebenarnya dengan begini tim-tim di bawah City itu harusnya lebih fokus untuk poin aja sih. Jadi nggak ngeliat table sih menurut gua. Sampai akhirnya si City-nya jatuh sendiri gitu. Fokus dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Gitu. Makanya kalau nanya misalnya MU sekarang di peringkat 2 ada kemungkinan untuk menang nggak? Ya kayak yang kemarin kita bilang ya semuanya tergantung sama performance City. Kalau mereka bisa ngegolin, oke, berarti mereka ngegolin nih. Lewatnya juga lewat second line. Semua pemain di midfield ke depan itu bisa ngegolin semua. Even back bisa ngegolin. Jadi soalnya sistem mainnya tuh mereka. Sistem jadi dan terus perputaran pemain tuh udah fleet banget, udah cair banget perputaran pemainnya gitu. Menurut gua chance untuk mereka menang Champions League juga gede sih. Termasuk apalagi kalau misalnya De Bruyne sama Aguero udah sembuh tuh gede banget sih.
Nggak tahu saingan mereka dari Spanyol kayaknya nggak ada, kecuali nggak tahu Atletico ya. Atletico bisa nyaingin City atau enggak. Terus kalau di Jerman nggak tahu kok. Munchen sih tetap masih agak susah. Munchen kan juga sebenarnya lagi goyang kan, Munchen juga nggak sebagus musim-musim sebelumnya. Iya, nggak sebagus musim sebelumnya, tapi masih ini sih, masih apa, ya, kalau misalnya bicara mental juara kan mereka minggu ini baru menang ini ya, Piala Dunia Antar Klub tuh. Oh iya, baru menang Piala Dunia Antar Klub. Nah, itu pasti akan lebih. Yang kedua karena ini sih faktor Lewandowski sih. Iya. Nah, ya kayaknya masih susah dihabisin dia tuh. Iya. Tapi pulang segitu apapun dia bisa gol soalnya. Si City sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari segi motivasi harusnya ya, karena mereka belum Champions League belum kan? Belum. Nah, jadi harusnya tahun ini kalau ada peluang harusnya mereka lebih fokus di Champions League menurut gua. Terlebih di Premier League jarak sama MU tuh lumayan jauh sih udah. Karena mereka udah lawan Liverpool. Nah, ini tinggal lawan MU doang. Chelsea, Arsenal, yang sebenarnya Chelsea Arsenal juga lagi goyang. Jadi di Inggris ya lihat keajaiban aja lah siapa yang bisa ngalahin City. Iya. Udah agak stabil di akhir musim kayak sekarang gitu. Ya, udah 16 kemenangan putus City. Makanya ngeri City tuh ngeri. Jadi kemarin nggak terlalu diperhitungkan, tapi mereka kayak fokus aja dari satu pertandingan ke pertandingan lain, fokus benerin kelemahan di masing-masing lini gitu. Akhirnya mencapai performance yang lumayan stabil di mendekati akhir-akhir kayak gini nih. Nah, itu sih yang ngeri sih. Asalkan mereka stabil terus ya juara. Jadi bisa double nih, bisa Champions, bisa Premier League juga menurut gua kalau Chelsea. Nah, cuman FA Cup bagi-bagi ke MU lah. Masa mau treble dia? Nah, mereka masih di FA Cup juga kan? Masih. Sementara kayak Liverpool cuman cuman di Champions League sama di Premier League. Iya. Kalau United itu European League, Premier League sama FA. Gue ngarepin FA aja lah. Kalau syukur-syukur bisa European League ya. FA lah, FA bagilah MU buat Solskjaer. Piala. Yoi, biar ditambah kontraknya. Kan Solskjaer kan masih di ini nih, masih di hold perpanjangan kontraknya. Jadi kemungkinan selesai kompetisi baru akan diomongkan lagi masalah kontrak. Dievaluasi. Pogba juga sama kayaknya. Jadi kalau nggak dapet trofi, dia akan pindah. Kalau dapet, dia masih pikir-pikir lagi, kayaknya ya. Menurut gua, kalau Pogba. Kenapa? Balik ke Juve lagi kayaknya Pogba. Mungkin bisa jadi. Kalau dijual destinasinya kan cuma 2 kalau Pogba. Juve atau Madrid. Kecuali ada PSG mungkin. PSG ya, PSG bisa juga. Cuman PSG gua baca terakhir mereka juga lagi finansialnya lagi goyah. Jadi nggak tahu karena MU mau ngelepas Pogba kalau 100 juta doang. Ya kalau diskon dikit paling 80 lah. 80 60 lah. Mandek-mandek. Diskon 40% itu. Ya paling gitu sih. Kalau ini. Ya, nggak terlalu banyak. MU ntar malam jam 9 baru main lawan West Brom. Ya sebenarnya kalau menang pun cuman mendekatkan ke City doang. Cuman sebenarnya kalau gua pribadi ngelihat MU pengen lihat main pertama lawan West Brom ini, pengen lihat main beberapa pemain muda di mix sama yang reguler.
kayak model Daniel James dimainin lagi, Tuan ZB gitu misalnya. Karena nanti kalau nggak salah minggu depan tuh udah mulai Europa League ya lawan Sociedad di Juventus Arena. Nah, jadi jadi biar kebagi aja, jadi kayak zamannya Sir Alex dulu, nggak kecuali mereka benar-benar lawan tim yang kuat baru dikeluarin 11 pemain yang benar-benar intinya gitu. Gue sih ngarepin itu sih ntar malam. Itu doang. Ya sama yang tadi. Dia di atas kertas harusnya menang dengan kalau susunan pemain 11 pemain yang biasa dimainin gitu 4-2-3-1 gitu. Nah, cuman pengen lihat juga sih beberapa pemain di mix gitu. Nah, sama ya itu tadi lah Lazio. Lazio mudah-mudahan menang lawan Inter. Jadi ya paling enggak Milan bisa bernafas sedikit. Kasihan juga ntar teman kita yang fansnya Milan. Kemarin dia udah ngeledek-ledekin tiba-tiba Inter merebut pucuk kan nanti pundung nanti. Ada yang pundung fansnya Milan. Kasihan lah. Biar gue tolongin lah Lazio-nya. Biar Lazio nolongin lah. Biar ngerasain Milan jadi juara lah, kasihan. Itu sih paling buat hari ini. Ada lagi Bung Yan, karena transfer udah ditutup. Kita mungkin gak ngomongin transfer karena udah nggak ada. Musim panas ada beberapa isu. Varane sama Ramos mau ke MU, katanya Ramos sudah sepakat, cuman kemarin masih tarik ulur, katanya direksi MU nggak ada yang nggak setuju, cuman katanya Ramos juga udah tanda tangan, nggak tahu sih, masih simpang siur sih. Cuman menurut gua nggak mungkin dua-duanya akan masuk lah, karena dua-duanya back lah, jadi kalaupun akan masuk salah satu, dan dua-duanya udah punya umur gitu, udah berumur, ya harusnya cuma pilih salah satu untuk jadi mentornya pemain belakang yang lain kayak si Cavani di depan gitu. Paling itu sih semua transfer. Nggak tahu kalau di Juventus ya. Ada mungkin juga belum ada ya. Lagi corona gini. Iya. Kalau di pertandingan butuh banget back kayaknya. Iya, butuh banget back berpengalaman lah istilahnya. Jadi biar nggak banyak kesalahan-kesalahan konyol yang terjadi gitu. Ya, cuman kalau gue ngeliat ke belakang sih bisa jadi Lindelof dijual. Bisa jadi, cuman siapa yang mau beli itu yang nggak tahu. Gitu. Lindelof Kenapa? Blunder juga. Maguire sih enggak, menurut gua. Maguire kan dia juga captain, jadi nggak mungkin dijual sih. Itu kemungkinan dijual Lindelof paling. Lindelof dan Bailey itu ada kemungkinan dijual, tapi gua ngelihat kalau kayak gini karena sebenarnya Bailey itu kalau dia nggak cedera bagus mainnya. Nah, Lindelof itu lebih nggak konsisten aja sebenarnya. Gitu. Nah, cuman ya kita lihatlah nanti gimana buat ini. Paling nggak banyak kejutan sih harusnya, kecuali kejutan-kejutan yang kayak tadi malam itulah, tiba-tiba Milan kalah. MU West Brom nih. Iya, MU West Brom lah ntar malam jam 9. Oke, mungkin itu aja dari kita minggu ini. Ketemu lagi minggu depan bersama kita di Air Bola. Oke, thank you. Salam.